Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabatku semuanya, kali ini kita akan kembali membahas Dr. Richard Lee yang kemarin itu VN-nya sempat viral dengan si Elia. Dan saya sudah katakan sejak awal ketika saya mendengarkan VN itu, saya sempat bersuuzon, ya, berburuk sangka kepada Dr. Richard Lee. Ini seorang misionaris juga ternyata. Tapi setelah mendengarkan dan menonton video klarifikasi dari Dr. Richard Lee itu sendiri, bahwa murni VN itu hanya untuk menarik atau memancing si Elia yang sok cerdas itu supaya datang lagi ke podcastnya Dr. Richard Lee bersama para ustadz, terutama dengan Kohdonditan. Dan di dalam klarifikasi itu juga Dr. Richard Lee ini tegas sekali mengatakan bahwa Elianya takut. Lalu dihubungi Donditan, Kohdonditan bersedia. Dan ketika tim saya mengundang Elia tidak bersedia karena ketakutan. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan di klarifikasi itulah saya jadi paham bahwa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee itu murni hanya untuk mempertemukan antara si Elia dengan Kohdonditan, sahabat, untuk mendiskusikan secara sehat masalah agama ini, terutama topik Nabi Isa dan Yesus kemarin itu. Saya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya minta maaf, dan sebenarnya kemarin Kohdonditan dan juga perwakilan dari Elia, yaitu Mas Edwin, sudah datang ke podcast saya berdiskusi tentang apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah pribadi yang sama atau berbeda. Dan sepertinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan, konten ini akan saya hold dan tidak ditayangkan. Ya, terbukti ya, memang sampai hari ini tidak ada dimunculkan video Kohdonditan dengan perwakilan si Elia itu, karena takut nanti akan tambah gaduh. Sebetulnya ini juga tidak akan membuat gaduh ya, karena ini kan diskusi sehat namanya. Ya, tapi kita terima keputusan Dr. Richard Lee untuk tidak menayangkan video itu. Namun ada satu segmen ketika beliau ini secara hati ke hati berbicara kepada Kohdonditan, sahabat. Dan di sini beliau menunjukkan ketertarikannya terhadap Islam itu. Jadi ini untuk kesekian kalinya seorang Dr. Richard Lee merasa tertarik dengan Islam itu. Meskipun di channelnya tidak ditayangkan, tapi kan Kohdonditan pasti sudah mendapatkan izin dari beliau untuk menayangkan video itu di channelnya Kohdonditan, ya kan? Nah, coba simak video yang berikut ini, sahabat. Di Indonesia jadi setan. Jadi gua Dondi setan. Tapi sebelum kita mulai nih ya, kita mulai masuk ya, kemarin hangat sekali tentang Elia. Banyak banget yang potong, banyak banget. Ya, sengaja saya putar video ini sebentar yang awal ini untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Dr. Richard Lee dalam klarifikasinya tadi itu benar, bahwa Kohdonditan sudah datang dan perwakilan Elia, Bang Edwin itu juga sudah ada di podcastnya. Nah, kelihatan dalam video itu bahwa posisi awal dari Kohdonditan dengan Dr. Richard Lee ini jauh sekali ya, sahabat. Nah, setelah itu ini ada momen dia sangat dekat dengan Kohdonditan. Dengan kata lain, dia mau berbicara secara hati ke hati dengan Kohdonditan tentang Islam, sahabat. Berikut dia pernyataannya. Kenapa? Kan saya udah ngomong juga ya, sebenarnya. Waktu saya ngomong, besoknya di grup langsung keluar kalimat di grup orang tua, di grup keluarga kayak gitu. Oh gitu. Jadi kan pasti nggak gampang ya, pasti nggak gampang. Kohdoni dulu waktu pertama kali mualaf dapat tentangan nggak dapet? Alhamdulillah enggak. Karena keluarga gua bukan keluarga yang, oh lu nggak boleh pindah agama. Enggak. Alhamdulillah sama sekali nggak ada masalah. Tapi gini, saya udah nonton juga videonya Dr. Richard sama Ustadz Ali. Oke, yang namanya respon keluarga, apalagi keluarga besar, itu pasti ada. Tetapi belum tentu apa yang ditakutin oleh Dr. Richard semuanya terjadi, belum tentu. Tapi kalaupun terjadi, itu juga bukan harus keluarga terpisah. Ya, jadi artinya gini, saya sudah menangani orang yang masuk Islam sudah lumayan banyak, dan kami juga selalu mengajarkan kepada mereka apa?
Kalau sebelum masuk Islam lu udah hormat sama orang tua lu, setelah masuk Islam lu harus lebih hormat. Jadi kalau orang tua lu sampai menentang atau melarang dan segala macam, lu boleh jawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Ada satu kawan saya. Langsung aja. Ada satu malah saya. Orang tuanya punya hotel, punya rumah sakit, punya perusahaan kontraktor besar. Gara-gara dia masuk Islam, anak itu dibuang dari keluarga. Tinggal di studio saya kurang lebih 6 bulan. Alhamdulillah sekarang udah jadi pengacara. Tetapi pada saat dia tinggal itu, dia benar-benar nggak punya apa-apa. Kita bantu dia dari nol. Sampai akhirnya dia bisa menjadi pengacara. Bulan ke-6, yang namanya ibu kan punya kasih sayang dengan anak kan nggak bisa hilang aja. Akhirnya dihubungin tuh anak. Cuma nanya gimana kabar kamu gitu. Cuma satu kalimat begitu, saya langsung nyuruh mualaf saya itu, kamu pulang ke Bandung, temuin ibu kamu, cium tangan ibu kamu, kalau perlu cium kaki ibu kamu. Alhamdulillah, langsung dijalanin besok tuh. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi belum tentu semua yang ditakutkan terjadi. Di sini ada beberapa poin yang mau saya sampaikan ya sahabat. Pertama, ada keinginan dari seorang Dr. Richard Lee itu untuk login atau masuk kembali kepada Islam. Istilahnya masuk kembali kepada Islam ya. Karena sejatinya setiap manusia itu Islam atau seorang Muslim awalnya. Yang menjadikan mereka itu Yahudi, Nasrani itu ya keluarganya. Dasarnya ada. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi seperti ini sahabat. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci ya. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi orang Yahudi, orang Nasrani ataupun orang Majusi. Secara teologis Islam kita percaya bahwa setiap anak yang lahir ke bumi itu adalah fitrah dan suci. Dalam artian beriman atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah fitrahnya manusia. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi. Ayat inilah yang mempertegas secara teologis menunjukkan bahwa manusia itu sebelum dilahirkan ke bumi sesungguhnya telah beriman kepada Allah dengan mengakui ketuhanan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku tidak hanya untuk umat Islam. Al-Qur'an itu tidak hanya untuk umat Islam. Hudalinnas, petunjuk bagi seluruh manusia, berlaku bagi seluruh manusia. Maka termasuklah kepada seorang Dr. Richard Lee ini, sahabat. Jadi ketika dia tertarik kembali untuk masuk Islam, itu artinya dia bukan orang yang baru masuk Islam, tapi kembali kepada Islam, kembali kepada fitrahnya. Dan sebelumnya Dr. Richard Lee kan juga sudah jujur ya kepada Ustadz Salim, bahwa beliau ini sangat tertarik dengan Islam dan bahkan merasa sangat nyaman, aman, asik berteman dengan orang Islam. Dan saya belajar Islam lebih banyak dan lebih indah dari guru-guru saya ya. Kalian adalah guru-guru saya gitu ya. Ini beliau sampaikan lagi kepada seorang Kohdonditan yang notabene juga sangat memahami Islam dan juga kekristenan itu sendiri. Tapi hanya saja saat ini Dr. Richard Lee ini belum seberani para mu'alaf yang lainnya. Ada satu hal yang beliau takutkan. Salah satunya adalah dikucilkan atau dibuang atau tidak dianggap oleh keluarganya. Nah, di sini seorang Kohdonditan yang berpengalaman tentang hal itu menceritakan banyak sekali orang-orang yang awalnya ketakutan tentang hal itu, tapi pada akhirnya tidak terbukti. Karena memang Islam itu tidak merusak, apalagi merusak hubungan anak dengan orang tuanya. Tidak. Yang selama ini misionaris, apalagi murtadin, selalu mengatakan dia selalu dianiaya, dizolimi oleh orang tuanya di Islam. Apalagi ketika mereka itu memutuskan pindah atau murtad. Mereka dizolimi, dianiaya dan segala macam. Itu banyak sekali kita lihat videonya beredar, terutama di channelnya Copa Pincopi atau Yusuf Manubulu. Nah, setelah mendengarkan pengalaman yang disampaikan oleh Kohdonditan itu, ini kata Dr. Richard Lee, sahabat. Jadi pelajaran. Jangan, ya, tapi gini, yang namanya keputusan itu adalah hak pribadi daripada Dr. Richard. Hidayah bukan dari saya, bukan dari Ustaz siapa-siapa, bukan. Hidayah hanya milik Allah SWT. Yang saya pelajari ini adalah hubungan pribadi saya privat dengan Tuhan. Ya. Apa yang saya percayai. Dan saya tidak perlu mengumumkan itu. Dan saya tidak perlu, bahkan sebenarnya saya juga tidak perlu izin dengan orang tua saya. Dan saya tidak perlu membukanya kemana-mana. Ya, andai kata mungkin orang tua atau keluarga atau siapapun tidak setuju, tapi saya bertanya dalam diri hati saya pribadi yang paling dalam. Siapa yang saya punya yakini,
dan saya jalankan gitu. Menurut saya sampai di sana saja. Kalau seperti itu boleh kok, Dondi? Boleh. Nanti kalau ada waktu saya mau belajar dengan Dondi. Boleh. Kalau boleh sih diundang studio gue. Ya. Gantian podcast. Masya Allah, dua orang cerdas berjumpa lagi ya. Beginilah jadinya sahabat. Insya Allah akan terbuka hati dan pintu hidayah bagi seorang Dr. Richard Lee. Mari kita doakan sama-sama sahabat. Makanya kepada teman-teman sahabat-sahabat Bamtri semuanya, kalau kemarin itu ada yang mengatakan jangan terlalu percaya kepada seorang Dr. Richard Lee. Saya tidak melakukan Dr. Richard Lee sama seperti Oten lainnya ya, orang-orang culul emang nekat ya, karena memang selama ini kita tahu Dr. Richard Lee ini tidak pernah menghina menista Islam, malah sebaliknya dia menunjukkan ketertarikan dan kecintaannya terhadap Islam. Ini salah satu penyebabnya kenapa pelet tupai Bamtri itu tidak berlaku untuk Dr. Richard Lee. Berbeda nanti kalau misalnya setelah ini ternyata main-main saja dan bahkan mungkin menyerang Islam. Nah, di saat itulah pelet tupai Bamtri akan berlaku juga untuk seorang Dr. Richard Lee. Tapi kita doakan saja, mudah-mudahan sebentar lagi dia hadir di podcastnya Kodonditan. Kalau sudah hadir di podcastnya Kodonditan, insya Allah, sahabat. Karena selama ini yang hadir di situ adalah para mu'allaf, orang-orang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.